Candi Jabung telah berdiri pada masa Kerajaan Majapahit berdasarkan relief di pintu masuk candi angka tahun 1276 Saka atau 1354 Masehi yang merupakan masa Raja Hayam Wuruk berkuasa. Cerita dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 31 menyebutkan, Raja Hayam Wuruk pernah mengadakan perjalanan ke daerah timur pada tahun 1359 Masehi. Dalam uraian kitab Negara Kertagama dan didukung oleh observasi wilayah dalam perjalanannya dari Ketah, Hayam Wuruk melewati Banu Hening dan tiba di Sampora yang dapat ditemukan di Desa Kalianget, Banyuglugur, Situbondo. Di Dusun Taman Desa Kalianget terdapat sebuah pemandian alam yang digunakan sebagai tempat rekreasi oleh masyarakat di sekitarnya. Sekalipun bentuknya mengalami perubahan yang mirip dengan bangunan kolonial Belanda, namun sumber air di pemandian alam ini masih menunjukkan tanda-tanda kekunoan dengan fragmen batu bata besar yang tampak di dasar kolam yang mirip dengan Banu Hening seperti yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Di sebelah barat taman, ada sebuah dusun bernama Temporah yang dapat disamakan dengan nama Sampora. Dari Sampora, rute yang harus ditempuh mengikuti garis pantai melalui dalaman Wawaru dan Binor. Binor terletak di sebelah barat Temporah. Kedua tempat yang dilewati sebelumnya terletak di sekitar Desa Banyuglugur. Tampaknya Wawaru yang disebut dengan cerita perjalanan Raja Hayam Wuruk telah hilang akibat pengembangan proyek pembangkit tenaga listrik di Desa Binor. Menurut laporan penduduk setempat, dahulu pernah terdapat sumber air tawar di kaki Gunung Kapuran yang kini masuk kawasan proyek. Setelah melewati Gunung Kapuran, Hayam Wuruk memasuki sebuah daratan luas yang membentang cukup jauh ke arah selatan. Daerah tersebut dialiri oleh Sungai Pancaralagas serta cabang-cabangnya yang mengalir ke arah utara dari sebuah sumber di lereng Pegunungan Hiang. Di sebelah barat terdapat Pajarakan yang dialiri oleh Sungai Pekalen. Menurut Prapanca dalam kitab Negara Kertagama, perjalanan Hayam Wuruk menuju Pajarakan berhenti dua kali, yaitu di Kalayu dan Kambang Rawi. Kedua tempat tersebut digambarkan sebagai desa perdikan, desa yang dibebaskan dari pembayaran pajak yang bersifat Buddhis. Kalayu adalah tempat pendarmaan seorang keluarga raja. Sedangkan tanah di Kembang Rawi merupakan anugerah raja kepada Empu Nala karena telah banyak berjasa di medan perang. Ia diangkat sebagai menteri senior di Majapahit bersama Arya Atmaraja dan Empu Tandi selama 15 tahun. Masalah utama yang dihadapi dalam perjalanan Hayam Wuruk dari Binor ke Pajarakan adalah di antara 12 nama desa yang dicatat oleh Prapanca sepanjang jalan tersebut, hanya ada 2 desa yang dapat diidentifikasikan secara meyakinkan yaitu Lesan dan Kepuang Ageng. Sedangkan petunjungan letaknya tidak sesuai dengan urutan nama-nama desa yang dilalui raja dari timur ke barat. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh terjadinya pemekaran desa-desa saat Indonesia merdeka. Suatu petunjuk penting adalah ketika ditemukan sebuah bangunan peninggalan kerajaan Majapahit bernama Candi Jabung yang terletak di Desa Jabung Candi 9 km di sebelah barat Binor. Di kalangan para ahli sejarah dan purbakala, peninggalan tersebut sudah lama diidentifikasikan dengan Kalayu yang dikunjungi Hayam Wuruk sekalipun dengan berbagai catatan. Dalam beberapa catatan yang ditemukan, angka tahun 1276 Saka atau 1354 Masehi yang terpahat di atas pintu masuk Candi Jabung merupakan bukti kuat tentang Kalayu. Tokoh yang didarmakan di sana berasal dari generasi Rajapatni nenek Hayam Wuruk yang wafat pada tahun 1350 Masehi. Perkiraan ini didukung oleh para raton tentang sebuah candi bernama Brajinaparamitrapura yang didirikan di Sajabung untuk seorang tokoh Stribre Gundal. Saat ini terdapat nama Dusun Gundal di Desa Sindetlamu, Kecamatan Besuk 6 km sebelah selatan Candi Jabung. Dalam sebuah episode Kidung Wargasari menyebutkan seorang Arya yang bernama Andaka Lawu suami dari putri pemimpin agama di Sajabung. Kisah Wargasari menggambarkan keadaan di sekitar Majapahit. Dapat dipastikan bahwa Sajabung yang dimaksud tidak sama dengan Candi Jabung di Probolinggo, tetapi Desa Lebak Jabung masuk Mojokerto. Tradisi lisan yang menyangkut seorang tokoh bernama Ki Ageng Jabung masih terkenal di desa tersebut, bahkan Dusun Jabung memperlihatkan peninggalan purbakala yang substansial.
Keberadaan sebuah tempat suci bernama Sajabung di perbukitan sebelah selatan kota Majapahit menimbulkan pertanyaan tentang lokasi Dharma Bre Gundal dalam kitab Pararaton, apakah di Probolinggo atau Mojokerto. Letak Candi Jabung yang tidak jauh dari muara Sungai Pancaralagas, dapat diperkirakan bahwa pada mulanya rute yang dilalui Raja dari Binor tetap mengikuti garis pantai dan tidak membelok ke arah selatan. Dengan demikian, kedua desa yang dicatat oleh Empu Prapanca dalam perjalanan ke Kalayu, yakni Gebang Kerep dan Gelang perlu dicari di antara Binor dan Jabung Candi. Desa Sumberjo sebelah utara Jalan Raya Paiton, terdapat sebuah peninggalan purbakala berupa arca serta sejumlah balok dari batu andesit yang mungkin mewakili Gebang Kerep lama. Jika demikian, Gelang dapat ditetapkan di sekitar desa Karanganyar dan Randu Merak. Rombongan Majapahit selanjutnya beristirahat beberapa malam di Kalayu untuk upacara kerajaan yang berkaitan dengan tokoh yang didarmakan di tempat tersebut. Hayam Wuruk bersantai sambil berjalan keliling desa-desa di sekitarnya dan memperoleh selir yang bernama Nilam Sari. Kemudian ia berangkat lagi melalui Kutugan dan Kepuang Ageng sebelum berhenti di Kembang Rawi. Tradisi lisan masyarakat Paiton mengisahkan tentang seorang putri bernama Nilam Sari yang diambil sebagai selir oleh Hayam Wuruk saat berkunjung ke Candi Jabung, kemudian ia ditinggal di desa tersebut. Akhirnya dia hilang di sumber air Taman Sari akibat selendangnya Cinde Puspito direbut oleh seorang penjahat sakti bernama Citraguna. Saat ini, sumber air di pohon rindang tersebut diyakini sebagai tempat pemandian Hayam Wuruk, letaknya 2 km sebelah barat daya dari Candi Jabung. Menurut naskah Calon Arang, rute yang ditempuh oleh Empu Barada dari Pajarakan ke arah timur melewati Lesan, Sekar Rawi, serta Gading. Desa Gading terletak di sebelah tenggara. Tidak mustahil bahwa nama Sekar atau Kambang Rawi dapat ditemukan kembali di desa Rawan yang berdampingan dengan sebuah dusun bernama Kembang yang masuk desa Seboro kecamatan Krejengan. Menurut keterangan dari tokoh masyarakat dusun Semar, desa Rawan mengaku sebagai keturunan asli setempat yang masih memiliki sifat keprajuritan. Sejarah desa Kembang dan Rawan saling berkaitan. Di sebelah barat daya dusun Semar, terdapat gundukan tanah berupa pemakaman yang disebut Gunung Wurung Seta. Terdapat pula beberapa batu bata dan sebuah umpak dari batu yang kuno. Setelah melalui Gading, Empu Barada membelok ke utara menuju Momorong dan Ujung Widana hingga bertemu lagi dengan rute Prapanca di Wawaru Daleman. Nama Ujung Widara tidak dikenal lagi, namun Momorong dapat ditemukan di Dusun Morong, Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar. Identifikasi ini memungkinkan sebuah rekonstruksi perjalanan Empu Barada, mula-mula ke arah Gading sebelah tenggara Pajarakan, kemudian ke timur laut menuju Morong melalui Kecamatan Besuk dan Pakuniran. Setelah itu menuju Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran, ditemukan pecahan tembikar dan batu bata besar serta sebuah sumur tua. Di Desa Talkandang Kecamatan Kota Anyar, situs lama yang dikenal dengan Watu Soko memperlihatkan sejumlah balok batu terhias yang sudah dikumpulkan dan dipelihara oleh penduduk desa. Letak Watu Soko sebelah selatan Dusun Morong yang diidentifikasikan dengan Mamorong. Jika identifikasi Candi Jabung dengan Kalayu dapat diterima, kiranya Kepuang Ageng tidak lain adalah Desa Kebon Agung sebelah barat Desa Jabung Sisir. Dengan demikian, posisi Kutugan lama mungkin di sebelah timur Kebon Agung yaitu Desa Asem Bakor atau Taman Sari, sedangkan Kambang Rawi terletak di sebelah barat desa tersebut sekitar Kecamatan Keraksaan. Setelah bermalam di tanah perdikan milik Empu Nala, Hayam Wuruk meneruskan perjalanan ke Pajarakan. Sepanjang 5 km tersebut, Prapanca mencatat 6 nama desa, yaitu Haleses, Barang, Patunjungan, Patentenan, Taruk, dan Lesan. Desa terakhir disebutkan dalam Calon Arang serta kisah Bujangga Manik yang telah diidentifikasikan dengan Dusun Lesan di Desa Randu Kuning, Kecamatan Keraksaan sesuai dengan gambaran peran Panca di sebelah timur muara Sungai Pekalen, berdampingan dengan Desa Pajarakan. Di Desa Kregenan terdapat peninggalan purbakala Majapahit yang kini beralih fungsi menjadi sebuah petilasan para wali songo dalam menyiarkan agama Islam di tanah Jawa.
Penduduk setempat menamai Keramat Sentono, yaitu berupa sekelompok makam yang dikelilingi tembok dari batu bata lama yang telah disusun dan terdapat pohon beringin yang sangat besar. Upaya untuk menempatkan 5 desa lain di bagian jalan yang tampak terlalu pendek menimbulkan sedikit masalah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa Kambang Rawi terletak lebih jauh dari Pajarakan di sebelah selatan Keraksaan. Petunjuk ini banyak diambil dari kisah calon arang yang menyebutkan Sekar Rawi berada di antara Pajarakan dan Gading. Tempat yang disebut belakangan tidak lain adalah Desa Gading yang kini mewakili sebuah nama kecamatan 10 km di sebelah tenggara Pajarakan. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa Sekar atau Kambang Rawi terletak di Kecamatan Krejengan. Pajarakan memperlihatkan sejarah yang panjang karena tampil dalam beberapa karya sastra lama seperti Calon Arang Desa Warnana dan Bujangga Manik. Pajarakan juga disebut sebagai kota pelabuhan penting oleh orang Portugis pada abad ke-16 Masehi. Tom Pearce mengisahkan terjadi pencaplokan terhadap kota Pajarakan dan Panarukan oleh Raja Blambangan. Prapanca dalam Desa Warnana menggambarkan kedatangan raja di Pajarakan yang disambut oleh para pejabat tinggi setempat yang dipimpin oleh Arya Sujana. Sebuah lapangan sebelah selatan Candi Buddha, Dharma Kasogatan, telah disiapkan sebagai tempat perkemahan. Candi tersebut dapat diidentifikasikan dengan situs purbakala di Dusun Kenterung Desa Ketompen yang terletak di tepi barat Sungai Pekalen. Sisa peninggalan di desa tersebut antara lain, arca Dwarapala serta sejumlah balok batu yang merupakan bagian dari sebuah bangunan yang menunjukkan Dusun Kenterung dahulu merupakan kawasan candi. Jika kalian berminat menonton kelanjutan dari video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen dan share, agar tidak ketinggalan video episode berikutnya.